Baik, kami dari kelompok 14 kelas Ekonomi Politik Internasional B akan menjelaskan tentang liberalisme. Perkenalkan anggota kelompok kami, kami dari kelompok 14 yaitu Muhammad Putra Kurniawan, NPM 200440128, lalu Muhammad Rifki Mustafa, NPM 2004198, dan Nathan Wana Setiama dengan NPM 20044011132. Liberalisme awalnya dikemukakan oleh Locke ke tingkat internasional sehingga memunculkan istilah hukum internasional, di mana Bentham yakin bahwa hukum internasional pada dasarnya berada dalam kepentingan nasional konstitusional state, sehingga negara-negara ini nantiasa memperhitungkan etika hukum ketika berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Sebagaimana para tokoh liberalis klasik sebelumnya juga melihat manusia sebagai makhluk rasional. Bukti rasionalitas manusia ini dapat dilihat ketika seorang individu memperhitungkan untung rugi dari setiap tindakan yang diambil. Di dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah perspektif tandingan utama dari perspektif realisme. Kedua perspektif ini secara dominan telah mewarnai studi dan studi hubungan internasional. Liberalisme, seperti halnya juga realisme, tumbuh dari suatu tradisi sejarah pemikiran panjang dengan klaim yang kuat menjadi sebuah cara alternatif historik alternatif. Sebagaimana halnya perspektif tandingannya realisme, liberalisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional, tetapi secara tradisional juga menawarkan berbagai perspektif politik global. Kedua perspektif termasuk menjadi cikal bakal munculnya teori-teori hubungan internasional alternatif. Varian-varian liberalisme. Varian-varian ini kerap juga dilihat sebagai bentuk respon sekaligus kritik yang lebih membumi perspektif liberalisme terhadap anarki-based view perspektif realism. Berikut adalah varian-varian liberalisme. Varian liberalisme republikan. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, liberalisme varian ini berfokus pada institusi, politik, dan rejim. Adapun tesis utamanya ialah demokrasi liberal cenderung lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Negara-negara dengan rejim yang demokratis tidak saling berperang. Sebagaimana disinggung pada subbab tentang para liberalisme pendahulu, Immanuel Kant adalah figur pertama yang mengawali tesis liberalisme republik ini. Selanjutnya ada liberalisme sosiologis. Kaum liberalis sosiologis cenderung menitik beratkan perhatiannya pada pluralitas aktor sehingga kerap juga disebut pluralis liberalisme. Mereka melihat hubungan internasional lebih sebagai suatu bentuk hubungan transnasional yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga multi aktor lainnya selain negara. Karena itu, tesis utamanya adalah distribusi yang salah atas kekuatan sosial atau adanya ketimpangan sosial yang mendorong terjadinya kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik internasional. Karena itu diperlukan dalam rangka menghadirkan perdamaian dunia ialah derajat keterhubungan yang melibatkan semua aspek dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional, yang pada ujungnya membentuk sebuah komunitas keamanan, security community. Yang ketiga, liberalisme interdependent. Varian liberalisme ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa saling membutuhkan adalah bagian alamiah dari eksistensi manusia dan bentuk-bentuk kolektivitas di mana manusia menjadi anggota dari komunitas kolektif itu. Oleh karena itu, manusia dan pemerintah pada dasarnya saling membutuhkan, dan mereka dipengaruhi oleh kejadian di tempat lain yang dialami oleh manusia dan pemerintahan.
Yang terakhir adalah liberalisme institusional. Kaum liberalis institusional memfokuskan perhatiannya pada fungsi hukum dan peran institusi internasional dengan tesis yang mengatakan hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional atau regulatory or institutional liberalism thesis. Institusi internasional dapat berupa organisasi internasional formal yang mewakili negara-negara, tetapi juga aturan-aturan resmi, kesepakatan-kesepakatan, dan konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar negara. Perspektif liberalisme adalah salah satu dari beberapa perspektif yang berkembang dalam studi hubungan internasional. Perspektif liberalisme telah membawa dampak yang mendalam terhadap bentuk masyarakat industrial modern. Walaupun sempat tersisihkan posisinya oleh perspektif realisme selama berlangsungnya Perang Dingin, varian-variannya justru semakin berkembang banyak. Berakhirnya Perang Dingin membawa momentum baru terhadap kebangkitan pengaruh perspektif liberalisme. Varian-varian perspektif liberalisme yang berkembang selama Perang Dingin tampil semakin lebih nyata menyajikan berbagai alat untuk menjelaskan fenomena politik global sekaligus menawarkan sejumlah preskripsi yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan. Di era di mana globalisasi ekonomi semakin meningkat dan meluas, perspektif liberalis tetap menjadi salah satu perspektif dominan dalam percaturan politik global. Pergeseran perkembangan percaturan politik global yang semakin multipolar secara langsung memberi ruang yang leluasa bagi terverifikasinya berbagai proporsi yang dikembangkan atas asumsi-asumsi dasar yang dikemukakan para pengusung perspektif liberalisme. Sekian paparan mengenai liberalisme dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Semoga sukses pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.